Halo, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri. Kali ini saya akan sharing tentang tutorial bagaimana cara supaya kita mengedit video PPL pada program PPG dalam jabatan. Nah, teman-teman, di sini saya menggunakan softwarenya itu adalah software Camtasia ya. Camtasia yang saya pilih adalah Camtasia 2019. Dan salah satu alasan kenapa saya memilih software Camtasia ini dari sekian banyak aplikasi sejenis adalah karena kalau menurut saya ya, Camtasia ini lebih praktis karena selain bisa digunakan untuk editing ya, untuk edit video, ini juga bisa digunakan sebagai aplikasi rekam layar. Dan untuk teman-teman yang sedang PPG di sini, saya yakin sudah tahu ya, sudah sangat-sangat tahu pentingnya aplikasi rekam layar ini karena memang banyak sekali tagihan-tagihan yang harus disetorkan dalam bentuk video. Nah, oke. Teman-teman sekalian, di sini saya buka dulu ya. Saya buka dulu untuk Camtasianya, Camtasia 2019. Oke, kita tunggu dulu sampai dengan aplikasinya terbuka. Kemudian, kalau sudah muncul tampilan di layar seperti ini ya, rekan-rekan semua, kita pilih New Project. Karena kita akan memulai suatu project editing yang baru. Tapi kalau memang teman-teman semua di sini ya mau merekam layar, boleh pilihnya New Record. Tapi di sini karena saya akan tutorial bagaimana edit video, berarti saya pilih New Project. Oke, saya pilih dan nanti tampilan awalnya seperti ini ya untuk Camtasia 2019-nya. Dan memang untuk edit video PPL ini ada yang harus diingat ya teman-teman semua. Karena mungkin tagihan dari setiap LPTK itu berbeda. Tapi LPTK tempat saya PPG tahun ini yaitu di UNJ itu memang mengharapkan ketika kita mau menampilkan video editing 15 menit yang ditampilkan di YouTube itu maka harus ada di awalnya itu logo dari universitas ya. Jadi ada logo universitas, baru kemudian logo sekolah, baru kemudian kesananya saya pakai video yang saya tampilkan. Nah, oke, di sini untuk editnya berarti karena memang kita butuh harus ada opening dari universitas ya. Berarti nanti diharapkan teman-teman semua juga di sini punya opening dari LPTK tempat belajar masing-masing ya. Jadi sebagai persiapan diminta ataupun nggak diminta, yang penting teman-teman udah punya. Berarti ada openingnya. Dan juga oke, saya butuh juga untuk opening yang sekolah ya. Untuk opening yang sekolahnya di sini seperti ini ya. Nah, nanti memang terserah ya untuk teman-teman semuanya untuk bagaimana memasukkannya urutannya ya. Ada yang memang disampaikannya itu opening sekolah dulu, tapi ada yang memang opening universitas dulu. Kalau saya sih lebih memilih di sini openingnya adalah opening universitas dulu. Tapi yang saya tampilkan untuk opening universitasnya itu tidak panjang ya, tapi saya tampilkan logonya saja seperti ini. Ya, karena ini menurut saya kebanyakan, saya trim dulu, saya potong pakai yang di sini ya. Kemudian
Saya hapus, saya geser ke sini. Berarti nanti untuk logonya mulainya dari sini. Oke, itu untuk logo universitas. Kemudian saya tambahkan dengan opening sekolah tempat saya mengajar. Berarti ini dilanjutkan. Nah, oke teman-teman, karena mungkin ini tadinya settingannya memang belum sama ya. Jadi nanti ini diklik saja sampai kuning, baru kemudian, nah seperti ini. Nah, baru kemudian seperti ini. Jadi nanti tinggal ditarik-tarik aja ya, ininya dibesarkan pakai tombol yang ada di sini. Nah, berarti ini saya Oke, ini openingnya ya. Openingnya ini saya cepetin aja ya. Nah, ini juga diharapkan ya teman-teman sekalian, kayak apa ya, kayak pelang sekolahnya juga itu harus ada, biar jelas ya. Katanya kalau tempat saya LPTK-nya memintanya seperti itu, pelang sekolahnya harus jelas ada. Terus kemudian karena memang saya PPA-nya kebetulan itu secara luring, jadi memang bagaimana cara penerapan protokol kesehatan di sekolah juga itu harus diperhatikan ya. Memang ada petugasnya khusus ya, Satgas Covid-nya. Ada ini disediakan juga tempat cuci tangan seperti itu. Nah, kemudian di sini berarti ini untuk openingnya sudah beres ya. Tinggal kita tambahkan video untuk tambahan. Kalau saya pribadi ya, saya pribadi itu saya tambahkan sedikit preview ya. Previewnya itu adalah jadi nanti ketika misalkan ketika sebelum kita masuk itu ada sedikit preview video yang kita tampilkan sekaligus openingnya kita. Misalkan saya ambil yang ini aja deh. Nah, saya ambil yang ini aja. Ya, gimana, Tri? Nah, berarti misalkan seperti ini aja, atau kalau memang ini dirasa kurang cocok, bentar deh, saya pilih dulu untuk videonya. Misalkan video yang saya gunakan itu adalah yang mana ya, sebentar. Oke, saya pilih dulu. Misalkan saya pakai yang ini aja deh, nanti dah nggak apa-apa ya. Nah, oke, ini saya masukkan ke sini. Seperti biasa, kalau belum sama kita besarkan dulu ya. Ini karena memang bisa diatur ya, kita mau pembesarannya di sebelah mana. Karena kadang-kadang dosen itu kan memang menginginkannya setiap siswa yang ikut itu tampak ya, bisa di-shoot gitu wajahnya. Nah, berarti kan seperti ini. Karena memang di sini saya tidak menginginkan video ini ada suaranya, berarti saya klik bagian sini, saya hapus saja atau saya kecilkan volumenya ke 0. Berarti nanti hanya seperti ini. Berarti dari sini. Nah, berarti ini kan masih ada ke sini ya. Nah, tapi kemudian ini saya tambahkan lagi untuk openingnya. Openingnya itu saya pakai opening, mana opening? Misalkan ini aja deh, saya ada opening. Saya punya video green screen ya, saya punya video green screen yang kemudian bisa ditambahkan di sini. Ininya kita atur saja dulu karena ini green screen, berarti kita tambahkan nanti di sini kita pilih visual effect ya. Dan pilih remove color, kemudian kita drag aja, kita pindahkan ke sini sampai kemudian muncul kolom atau pilihan yang seperti ini. Kita pilih yang seperti gambar pipet ini dan kemudian kita klik saja seperti ini. Maka otomatis gambar warna hijaunya itu akan hilang. Nah, berarti yang muncul adalah tulisan seperti ini. Nah, ini sebelumnya memang saya sudah punya videonya seperti ini, teks berjalannya. Seperti itu ya. Nah, karena ternyata ini sudah terlalu
panjang, video intronya kita trim aja dan kita hapus. Oke, cukup sampai di sini. Ya, ini untuk intronya. Nah, kalau ingin menyelaraskan ya, kalau ingin menyelaraskan bunyi, berarti ini kita nolkan saja dulu yang bawah, kemudian kita tambahkan, maaf, ini kita, oh sorry, salah ya. Kita nolkan dulu untuk yang bawahnya, kita nolkan saja seperti ini ya. Jadi nanti dari sini memang itu sudah tidak ada suara misalkan. Itu kalau memang, tapi kalau memang mau ya it's okay, nggak apa-apa, ya, tambahkan aja. Maaf, kembali ke awal. Misalkan sampai di sini. Saya stop dulu. Ini suaranya mau saya nolkan dulu. Kemudian dari media di sini saya tambahkan intro ya. Untuk intronya saya pakai ini ya. Karena ini sih kalau intro nggak masalah ya, gimana teman-teman saja, disesuaikan aja maunya yang mana, silahkan seperti itu ya. Nah, biar selaras intronya saya, ini saya tambahkan untuk audio efeknya, kita tambahkan fade in, jadi nggak langsung gede gitu suaranya ya, jadi dari kecil dulu. Nah, baru kemudian tambah besar seperti itu ya suaranya. Nah, karena ini berakhir di sini ya, berakhir di yang tadi. Oke, ini videonya berakhir di sini. Ini kita potong saja. Kalau dirasa suaranya masih terlalu kencang untuk intro ini, bisa kita kecilkan. Misalkan kita ambil aja di 80% suaranya. Dan di terakhirnya kita pasangin lagi fade out-nya ya. Oke, berarti jadinya nah seperti itu. Nah, dan setelah selesai profil sekolah berarti masuknya ke sini. Nah, berarti kan masuk ke sini ya, jadi intronya masih nyambung. Itu sih kalau ingin ini. Nah, oke. Nah, kalau sudah berarti kita langsung aja ke video pembukaan ya. Video pembukaan atau apapun itu saya ambil salah satu contoh saja karena saya nggak mungkin ambil semua video ya. Nah, teman-teman semua di sini pada saat pengambilan video kadang kita itu tidak bisa tidak bisa memperdengarkan suara dengan jelas walaupun kita sudah pakai mikrofon, karena kadang-kadang itu hasilnya agak sedikit berbeda. Tapi sebenarnya untuk hal itu bisa diakalin ya. Caranya bagaimana? Caranya kita naikkan volumenya pada saat kita edit ya. Karena mungkin misalkan salah satu kendalanya itu, apalagi untuk PPL luring ini ya, PPL luring salah satu kendalanya itu adalah di suara. Kadang-kadang posisi kita yang ada di depan, sedangkan mikrofonnya itu berada jauh. Karena kita tidak menggunakan mikrofon eksternal, maka tentu saja suaranya nanti jadi jadi lebih kecil. Makanya di sini saya ambil salah satu contoh saja, misalkan saya ambil yang ini ya, saya tambahkan, nanti kita dengarkan. Karena biasanya walaupun di sini terdengar sudah besar ya, tapi ternyata ketika sudah kita upload itu malah jadinya samar-samar suaranya. Dan ketika suara samar-samar itu malah nanti kata dosennya justru oke, ini suaranya kurang terdengar tuh dengan jelas. Tentu saja di situ akan mengurangi penilaian karena salah satu penilaiannya ada di situ tentang pembawaan kita. Nah, oke, teman-teman sekalian, di sini ini adalah suara aslinya. Nah, oke. Itu adalah suara aslinya, berarti bagaimana supaya kita ingin menaikkan gitu ya volumenya. Biasanya di sini ini kan normalnya itu adalah 100 ya, dan di Camtasia itu maksimalnya ada di angka 250.
Nah, teman-teman di sini boleh di sini ya langsung aja di up ke 250 ataupun enggak. Nah, tapi kalau saya pribadi di sini dari video-video yang sudah ditampilkan sebelumnya, saya hanya up itu sampai di 200%. Ya, tapi kemudian dari suara yang sudah di up sampai dengan 200% ini saya pakai audio efek dan saya pakai audio compression ya. Jadi suaranya itu noise-nya tidak terdengar jelas ya. Karena ya kita juga tidak bisa menghilangkan hal seperti itu. Karena kadang-kadang ketika kita tag gambar, tag video gitu ya, ada saja suara noise-nya. Tapi kalau di sini setelah pakai ini agak sedikit berkurang. Jadi tapi kalau misalkan mau boleh juga pakai noise removal gitu ya, itu noise-nya juga bisa langsung turun. Tapi nanti silahkan saja kalau memang teman-teman merasa suaranya sudah cukup keras ya, sudah cukup keras, sudah cukup lantang gitu ya, dan cukup untuk diperdengarkan, hal ini tidak perlu dilakukan. Nah, terus kalau sudah berarti karena ya ini ya, saya itu menggunakan lebih dari satu kamera, berarti kita juga bisa menyiapkan atau memasukkan ya. Misalkan saya coba video yang tadi aja, saya punya videonya yang ini segini nih. Oke. Dari ini misalkan saya mau nyempilin ya, saya bilang gitu aja. Saya mau nyempilin dari video yang ada karena ternyata ini pas banget lagi anaknya disuruh di shoot itu ya, atau pas banget lagi wajahnya terlihat. Misalkan ini ya. Ini deh saya pakai yang ini. Nah, ini ketika kita menjelaskan dari awalnya. Nah, dari awalnya berarti dari sini. Tapi untuk yang nyempilin video yang ini, untuk fill in saya istilahkan seperti itu, usahakan volumenya itu di 0 ya. Volumenya di 0, jadi nah, selanjutnya ini siapa ya? Siapa yang bisa menjawab atau apa sih yang ada di pikiran kalian ketika Nah, jadi kurang lebih jadinya seperti itu. Jadi walaupun kita pakai suara dari yang awal, kita isikan dengan gambar yang lain. Jadi bisa kita tumpuk-tumpuk saja seperti ini ya. Kayak yang seperti ini videonya, ini video green screen-nya yang tadi buat opening, dan juga saya tambahin sound-nya gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman mungkin di sini boleh ditambahkan sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan dipakainya ada 3 atau 4 kamera, berarti bisa ditumpuk, silahkan aja sesuai dengan kebutuhan. Tapi usahakan ada satu kamera yang standby gitu ya, yang merekam semua kejadian seperti itu ya. Jadi nanti ketika satu kamera standby itu bisa merekam semua kejadian, maka nanti yang lainnya tinggal diisikan atau tinggal ditumpuk saja seperti itu. Nah, oke, kalau misalkan ini sudah selesai sampai dengan ini, sampai dengan selesai gitu ya, kita editnya sudah sampai 15 menit, mau disiapkan, kita pilih menu ini, ya, kita pilih menu share, ya, share saja di sini, share, saya pilihnya local file di sini saya ambil aja di 720 seperti ini ya. MP4 only 720. Kenapa? Karena 720 kalau menurut saya ya, hasilnya udah HD, tapi di sini filenya tidak terlalu berat. Jadi nggak usah khawatir teman-teman ya. Ketika nanti mendapatkan file yang tidak terlalu berat, berarti ketika kita mau upload video tersebut ke YouTube, tentu saja itu tidak butuh waktu yang lama seperti itu. Nah, oke, ini kita next saja. Misalkan ini contoh saya tuliskan ya, tutorial Camtasia. Seperti itu ya, tutorial Camtasia. Kemudian
finish, tinggal kita tunggu untuk proses rendering videonya ya. Untuk prosesnya nanti kita tunggu sampai dengan 100%. Untuk lama waktu render itu nanti akan tergantung dari durasi sama video yang kita pakai ya. Kalau misalkan durasinya panjang dengan banyak numpuk ya, banyak numpuk saya istilahkan seperti itu, maka biasanya memang proses renderingnya juga akan sedikit lebih lama ya, kayak gitu. Nah, ini proses renderingnya sedang berlangsung. Ditunggu saja sampai dengan prosesnya 100%. Oke, hampir mendekati 100%. Nah, oke, sudah sampai 100%. Dan ini tampilannya. Nah, kurang lebih tampilan videonya seperti ini ya, teman-teman. Oke, saya percepat aja. Jadi di sini suaranya jauh lebih jelas ya dibandingkan tanpa kita meng-up suaranya seperti itu ya. Nah, oke teman-teman. Oke, kalau sudah didapatkan, misalkan ini kita sudah dapat nih dalam durasi video yang 15 menit ya, maka bisa langsung kita upload saja ke YouTube. Dan kalau sudah upload ke YouTube, linknya bisa kita masukkan atau bisa kita lampirkan di LMS. Nah, oke. Oke teman-teman. Oke, ya di sini sebentar. Nah, oke teman-teman, di sini itu saja tutorial yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Kalau memang nanti di sini teman-teman semua mau menyimpan project ini, bisa langsung save ya, save seperti ini. Misalkan ini saya tulis saja dengan tutorial gitu ya. Kenapa? Karena ini tutorial Camtasia. Kalau nanti suatu saat kita mau mengedit atau ada sedikit yang dirubah, ternyata suaranya saya kok nggak cocok ya pakai intro yang seperti itu, mau saya ganti lagi, nanti teman-teman tinggal buka di folder Camtasianya dan cari judul project yang sudah teman-teman simpan. Oke? Nah, kalau sudah ini saya close dulu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menyaksikan video kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan untuk teman-teman semua yang pada kesempatan kali ini sedang ada dalam program pendidikan profesi guru, baik itu yang dalam jabatan ataupun prajabatan, semoga semuanya bisa lulus sukses tanpa ada kesulitan apapun. Oke, jangan lupa untuk
Dukung terus channel ini dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya dapat update informasi tentang video-video yang lainnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.